warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys di bawah ini nanti ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru di channel 1 pada umumnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang seorang ibu muda yang viral beritanya, bahwasanya seorang ibu muda ini ingin memperjuangkan hak asuh anak agar bisa bertemu kembali dengan buah hatinya. Baik, di sebelah saya ini sudah ada dua orang wanita yang cantik-cantik. Perlu kita perkenalkan terlebih dahulu. Sebelah sini adalah Sewan Seme atau dipanggil dengan Meme. Selamat malam. Malam. Aduh, kenapa mukanya kok ini? Beliau ini guys, salah satu selebgram di Pekanbaru, cukup terkenal. Di Facebooknya aja udah hampir 13.000 guys pengikutnya. Di sebelahnya ada pengacara Ibu Diana. Selamat malam Bu. Malam. Menjelang sore. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Mana sehat kabar Bu? Sehat, sangat sehat. Sangat sehat ya. Baiklah. Jadi kita untuk mempersingkat waktu guys, karena mau masuk azan. Baik, kita sudah pernah kita lihat di media kemarin itu ada seorang ibu muda yaitu Meme ini. Dia lagi memperjuangkan hak asuh anaknya, itu dia bisa kembali dan bisa bersama dengan anaknya. Nah, kita akan bertanya dulu kepada Meme, bisa ceritakan sedikit nggak asal atau awal kisah Anda, kenapa Anda ingin memperjuangkan hak anak Anda sendiri? Karena saya sejak COVID ini saya benar-benar dipersulit dan tidak bisa bertemu dengan anak saya. Oke, kita berbicara dari awal. Dari awal. Tahun berapa waktu itu? Apakah berarti kan saat ini Anda sudah bercerai? Iya. Dengan mantan suami Anda. Pada tahun berapa Anda bercerai dengan mantan suami? 2017. 2017. Kemudian waktu 2017, apakah si mantan suami Anda ini tidak memperbolehkan Anda untuk bertemu anak, atau sudah pernah ketemu tapi dihalang-halangi? Dipersulit dan dihalang-halangi. Waktu pertama cerai, putusan pengadilan pernah datang ke rumah, ketemu, diusir pakai sapam rumah. Gak boleh ketemu anak sampai setengah tahun. Nah, jadi waktu itu saya lagi merintis usaha. Itu tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017. Nah, berarti sempat Anda nggak dengan jumpa anak. Suami Anda itu, mantan suami Anda itu bercerai tahun berapa? 2017. 2017. Oke. Sekarang ada 2023. Ya, berarti ada rentang yang cukup lama tadi. Bisa Anda ceritakan tadi? Ya, jadi awalnya mau ketemu, pas putusan pengadilan udah dilarang dan diusir dari rumah. Jadi waktu itu karena saya nggak punya apa-apa, jadi teman-teman saranin saudara coba kerja usaha dulu. Udah saya buka toko baju, Buin Collection di Jalan Kulim. Habis itu setelah usahanya mulai stabil, saya cari anak saya lagi. Tahun berapa? Tahun 2000, sekitar 2017, masuk ke 2018. 2018. Oke. Nah, ke sekolahnya. Oke, waktu 2017 itu anak Anda berumur berapa? 2 tahun. Umur 2 tahun. Oke, berarti Anda cerainya itu 2017, pas anak Anda itu umur 2 tahun ya? Oke, setelah itu Anda setelah bekerja atau membuka usaha sendiri, terus apa yang Anda lakukan? Mencari anak saya lagi. Oke. Kemudian dari pencarian tersebut, apakah membuahkan hasil? Bisa bertemu tapi tetap dipersulit, dibatasi. Jadi waktu itu anak saya pun sempat nggak kenal saya karena rentang waktu itu tadi. Oke. Berarti anak Anda umur 3 tahun waktu itu? Iya, 3 tahun. Oke, berarti dia belum mengerti ya, atau apakah dia sudah tahu ini ibunya atau belum? Saat itu dia lupa dengan saya. Oke. Dia tanya, kamu siapa, katanya. Wah, waktu itu hati saya terpukul kali, sangat sedih. Masa anak sendiri nggak kenal sama mamanya. Anda ada laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Oke. Di sebelah saya ini, di sebelah beliau ini ada pengacara Ibu Diana. Kenapa Ibu Diana bisa menjadi sebagai klien si Meme ini pada khususnya? Awal mulanya saya ini cuman adalah customer
ya customer dari beliau, karena beliau itu kan memiliki kayak salon kecantikan ya, Oke. sulam alis, kuku segala macam, dan kita berkenalan di sana. Cuman saya memang tidak mengenal beliau secara utuh, Ya. akan tetapi melihat postingan curahan dia di Facebook, saya menanyakan, karena kita kan seorang ibu ya, Ya. apa sih permasalahan kamu sampai kamu tidak bisa jumpa anak gitu. Nah, pada saat itu saya bilang, ya memang nggak bisa. Saya udah 2 tahun, bahkan pengacaranya datang. Nah, saya kan kaget nih karena ada pengacara datang yang menyuruh dia untuk bertanda tangan di atas notaris sebulan itu 2 kali untuk jumpa anak. Nah, memang di saat itu saya komunikasi dengan dia by phone. Saya bilang kamu tidak boleh tanda tangan. Itu tanda tangan, maksudnya pengacara siapa? Pengacara dari pihak mantan suami. Oh, jadi itu ke notaris ya? Iya. Isinya apa? Buat notaris. Kepentingannya apa? Pada saat mereka mengkonfirmasi ke klien kita, maksudnya Mei, kan kita minta terus. Mereka tidak berani memberikan sampai saat ini. Sampai saat ini. Saya masih kurang paham itu notaris itu apa. Ya, karena kita sudah mendesak. Kalau memang itu keputusannya terbaik, once Mei-nya bisa menjumpai anak, tolong keluarkan apa perjanjiannya, yang gitu. Karena biaya notaris pun harus Mei yang bayar katanya. Oke. Nah, tapi udah diminta ya, sama Mei, tapi ya keadaannya ya sampai sekarang juga tidak muncul pengacaranya juga. Kita pun waktu persidangan pun kita berharap waktu sidang mediasi adalah pengacara yang sama, karena awal kronologisnya kan beliau mengikuti pastinya kan. Nah itu. Nah, jadi sampai saat ini berarti pengacara yang sebelumnya berarti sudah tidak lagi. Tidak, sudah ganti. Sudah ganti. Nah, waktu mencoba ditanya tadi masalah ke notaris itu, pihak pengacara yang sebelumnya itu apa? tidak memberikan jawaban. Tidak memberi jawaban, tidak membalas. Tidak membalas. Hingga saat ini ya. Tidak ada. Nah, kronologinya apa yang Anda lakukan saat ini sebagai pengacara Mei? Saya baca itu ada sidang pertama, sidang kedua, Mediasi. mediasi. Ya, mediasi. Nah, mediasi yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan negeri itu seperti apa? Awal mulanya Wan Seme ini kepada saya itu dia bukan melakukan gugatan baru ya, pembatalan atas hak asuh anak ini. Awal mula beliau hanya menginginkan jumpa anak. Awal mula itu hanya ingin jumpa anak. Tetapi dari penyampaian klien saya sendiri, Wan Seme menyatakan dia sulit ketemu anak, dibatasi. Bahkan kalau ini ketemu akan terjadi permasalahan, bahkan bisa jadi mungkin dia dikurung atau bagaimana, karena dulu sudah pernah terjadi hal itu. Nah, karena saya selaku tanda kutip tidak jadi lawyernya dia, ya maksudnya sebagai teman lah, saya lihatnya seperti adik sendiri ya. Ya udah, kalau memang mau ketemu anak aja, apa salahnya sih? Gitu. Jadi beliau minta tolong temanin bisa nggak, karena saya sangat takut. Nah, saya tanda kutip kan, tanda takut itu seperti apa, nggak terbayang sama saya. Nah, pada saat itu oke, kita jumpa, kita pergi ke sekolahnya, dia nggak ada. Lalu informasi yang ada adalah anak ini tidak diasuh oleh si ayahnya, melainkan kepada mantan mertuanya, ya kan? Nah, jadi kita pergi ke sana karena semua yang tahu tempatnya. Nah, tentu menjaga komunikasi yang baik antara keluarga kita dan berserta dengan stafnya tidak boleh masuk. Tentu kita hal yang wajar ya. Tentu kita persilahkan karena mereka butuh ruangan khusus kan gitu. Nah, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Hanya setelah 10 menit atau 15 menit kemudian, Wan Seme berteriak di pagar, minta keluar. Nah, jadi saya kan bingung. Kita turun kan, lihat. Itu kenapa dia mau keluar? Nah, gitu kan. Terus, ya memang ada pembicaraan di sana yang terjadi, bahwasannya kamu harus hapus itu video, harus hapus itu video, kayak gitu. Nah, terus saya bilang, dia mau keluar, gitu. Dia mau keluar, kalian nggak boleh tahan.
karena itu salah gitu. Terus kemudian ada pembicaraan lagi di dalamnya, menyampaikan kita hubungi, ya nggak tahu lah ya, maksudnya apakah itu aparat hukum atau bagaimana, ya menyampaikan nama seseorang di dalam itu biar tahu mereka nih siapa kita. Nah itu yang saya langsung ya melihat sendiri. Nah akhirnya saya karena ketakutan menseme di dalam sendiri. Itu ini tidak diperbolehkan keluar. Iya, karena kan pagarnya kayaknya pintu otomatis terkunci ya. Oke. Gitu. Nah, jadi tunggu saya lagi, itu kejadian tanggal berapa dan tahun berapa? tahun 2023 juga. Baru nih ya? Iya, baru nih. Ya, sejak sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin di berita itu kan. Ya. Nah, oke, lanjut. jadi karena saya merasa khawatir ada apa yang terjadi di sana, ya kita juga coba menghubungi, minta bantuan dari penegak hukum, karena bagaimanapun kan Wanseme di dalam di situ yang bisa membantu Wanseme tentu pihak penegak hukum. Ya. Apakah itu terjadi apa di dalam, saya kan tidak mengetahui nih. Ya. Nah, cuman saya memang menyampaikan kepada mereka bahwasannya itu anaknya, kalian menahan orang salah. Nah, mereka berteriak, anaknya yang tidak mau di video begitu-begitu gitu. Nah, si anak saya lihat udah bingung, kondisi di sana tuh bingung, ketakutan. Jadi saya pikir kayaknya nggak bagus kan buat anak melihat kejadian ini. Akhirnya saya juga menunggu pihak penegak hukum untuk membantu mengeluarkan Seme dari sana gitu. Itu anaknya umur berapa sekarang ini? Sekarang umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Nah, ketika waktu Anda dikurung tadi itu, boleh Anda ceritakan sedikit nggak kejadiannya seperti apa? Nah, sebenarnya pas itu saya ada videoin anak saya. Ya, karena namanya kita nggak boleh ketemu anak, jarang jumpa. Kita kan video harapan kalau rindu bisa lihat gitu. Jadi ketahuan lah itu videoin, jadi suruh dihapus. Saya kan tidak mau, inilah kenangan saya nanti. Alasan mereka dihapus itu, minta dihapus itu apa? Nah, di situ kita kurang mengerti. Saya dituduh membuat keributan gitu. Orang tuanya datang, ibunya sendiri datang, dituduh membuat keributan. Jadi saya dilaporkan ke polisi. Tuduhannya melakukan keributan. Melakukan keributan. Nah, jadi kondisi anak saya waktu itu saya ada minta, tolong dong, Buin masuk aja, jangan lihat gitu. Jadi neneknya bilang nggak usah, biar aja dari situ. Jadi saya sebagai ibu kan sakit juga hati saya melihat begitu. Saya satu kata pun nggak ada ngomong apa-apa, nangis saya di situ. Cuman Anda ingin memvideokan saja ya, itu pun minta dihapus ya. Nah, sebelumnya saya juga baca di maksudnya melihat di media sosial khususnya Facebook itu, mereka malah memvideokan anak Anda itu dan menjadi viral juga. Dan dikomentari oleh netizen tadi itu bahwasanya dia bercerita yang anak umur segitu belum begitu paham ya masalah-masalah hal seperti itu, istilahnya bahwasanya Anda dikatakan Anda kurang mampu, miskin begitu ya. Nah, penjual. Iya, itu ada buktinya nggak, Bu Diana? Kalau untuk anak itu berkomentar, terus videokan, membicarakan tentang ibunya, mengatakan ibunya seperti akan menjual dia, terus mencuri berangkas uang, terus meninggalkan dia tidak diasuh gitu. Itu menurut saya bukti yang Bapak mempertanyakan kepada saya itu memang kita terima langsung, karena itu di wall komentar Wanseme punya Facebook ya. Ya, jadi media sosialnya dia langsung komentar di situ dan video. Dan kebetulan video-video itu justru saya sendiri nggak sempat lihat. Tetapi beberapa netizen itu yang mengcrop, mengcopy, memposting itu banyak ribuan masuk ke tempat kita, WhatsApp kita, terus medsos kita. Mereka melampirkan bukti. Nah, sebenarnya kan itu anak usia 8 tahun yang sebenarnya dia pun jarang ketemu ibunya. Bagaimana dia bisa mengetahui kejadian 2017 sedetail itu? Umur 2 tahun waktu itu. Ya. Nah itu, jadi dari di situ saya mempelajarinya. Akhirnya saya menyampaikan kepada klien saya, apa sih keinginan kamu? Kan pertanyaannya kembali ke dia. Jadi beliau menyampaikan ke saya ingin ketemu anak, tapi karena
negara punya hukum keputusannya adalah bapaknya, hak asuhnya, itu sudah membuat kesulitan, mempersulit saya. Dia ingin hak asuh itu dibatalkan karena dia ingin merawat anaknya selama ini yang sudah 7 tahun dirawat oleh pihak keluarga sana, gitu sih. Oke. Nah, waktu penceraian, kan ini sudah cerai, berarti kan Anda sekarang kan mempertukarkan hak asuh. Nah, waktu penceraian itu pasti ada dong hak asuh anak itu sebagai apa? Bisa dijelaskan sedikit? Yang pada tahun 2017 yang lalu, kan ada sih misalnya boleh ketemu asal gitu. Oke, ketika Wan Seme meminta saya sebagai ditunjuklah kuasa hukum kepada saya dengan Pak Lebong, kami mempelajari dulu hasil keputusannya. Oke, di dalam itu terdapat 4 poin, ya. Yang paling krusial itu adalah poin pertama dan keempat, di mana hak asuh itu jatuh kepada ayahnya dikarenakan anak itu nyaman tinggal dengan ayahnya. Poin pertama, padahal dia usia 2 tahun. Bagaimana kan? Nah, itu. Keempat adalah si ibu itu setiap saat dia boleh jumpa sama anaknya. Setiap saat Tanpa dibatasi, tanpa diancam, tanpa ada yang aneh-aneh, tanpa ada harus melibatkan orang hukum atau yang lain-lain lah kita bilang ya. Nah, artinya keputusan yang sudah diberikan hakim keluar pada tanggal 30 Agustus 2017 itu mereka sudah ingkrah. Pastinya ingkrah. Sudah boleh dilaksanakan. Ya. Nah, karena itulah saya menerima permintaan Wan Seme. Dia telah menunjuk kami, maka kita lakukan gitu loh. Nah, apa terjadinya pun mediasi pertama, kedua, dan ketiga sudah dilaksanakan, akan tetapi gagal. Hasil mediasi ketiga gimana? Hasil mediasi ketiga mungkin saya bisa serahkan langsung ke Wan Seme ya, karena dari sana kan Wan Seme juga udah menyampaikan ya apa keinginan beliau, tetapi apa yang dinyampaikan dari pihak mantan suaminya mungkin bisa langsung Wan Seme sampaikan saja aja langsung. Ya, jadi dari permintaannya itu minta diterus lanjutkan. Jadi mediasi dari dianya minta nggak mau damai dan ingin terus lanjut ke sidang. Bahwasanya anak tersebut tidak ingin diserahkan, ya, ke ibu kandungnya sendiri. Ya. Nah, waktu poin yang 2 tadi itu diingkrahkan oleh pengadilan negeri, apakah Anda setiap saat bertemu dengan anak-anak waktu itu? Tidak, tetap dibatasi. Oh, tetap dibatasi? Iya. Waktunya dibatasi dan saya tidak pernah membawa anak saya nginap bersama saya. Waktu dibatasi itu bisa Anda ceritakan sedikit? Misalnya kalau mau ketemu anak harus janjian. Jadi jemputnya dari misal pagi jam 5 harus diantar pulang, nggak boleh sampai malam. Setiap hari? Nggak setiap hari. Jadi ditentukan oleh mereka. Ditentukan oleh mereka nih, boleh kasih waktu, misalnya sebulan 2 kali atau seminggu sekali kah, atau gimana? Ya. Mereka maksudnya mengasih Anda untuk ketemu waktu itu? Boleh, tapi dipilih harinya oleh mereka dan ditentukan waktu. Dibatasi. Tetap dibatasi. Berarti 2017, 2018, 2019 sampai 2023 ada 6 tahun nih. Kejadian 6 tahun ini kok baru sekarang viral? Ya. Apa yang terjadi? Karena saya benar-benar tidak boleh ketemu anak saya, akses saya benar-benar di blok. Nggak ada. Sejak kapan di blok? Sejak corona. Berarti tahun Di 2020 blok, jadi saya benar-benar ya. Nggak bisa ketemu anak. 2019. Bahkan saya udah pernah sakit keras, yang itu membuat mereka alasan kenapa anak saya takut sama saya. Waktu dulu saya tuh pernah sakit, gak mau makan, gak mau tidur, gak mandi, gak kerja, sampai toko saya tutup selama 6 bulan. Waktu itu saya cuma menangis, saya hanya ingin ketemu anak saya. Nah, di dalam kondisi begitu, saya video call dengan anak saya. Anak saya tentu melihat kondisi mamanya yang gak makan, gak tidur, gak semua, gak mandi. Itu yang menjadikan mereka alasan dia takut kepada saya. Berbeda dengan keterangan yang ada di video. Bahwasan anak saya menyatakan dia takut dengan saya karena saya miskin, takut dijual. Gitu. Bahasa anak umur 8 tahun ya, ngeri bahasanya ya, dijual gitu ya. Ya. Ya itu sesuatu hal yang tidak benar.
bahwasanya yang Ibu anak kandung. sendiri mengomong kepada ibu kandungnya itu dah sesuatu hal yang di luar nalar aja bagi saya gitu ya. Nah, ke depan apa harapan Anda? Harapan saya bisa kembali bersama anak saya. Selama ini saya udah berjuang full untuk anak saya. Dulu saya kerjanya PO Bangkok, bolak-balik Thailand, Indonesia. Saya pikir waktu saya terlalu singkat bersama anak saya. Jadi saya berpikir supaya saya bisa punya banyak waktu dengan anak saya. Jadi saya buka salon. Sekarang saya punya banyak waktu, tapi anak tak di samping saya. Bahkan dari tahun 2022 saya udah siapkan kamar untuk anak saya. Tapi sampai detik ini saya tidak pernah bisa bawa anak saya datang ke rumah saya, tidur sama saya. Sudah berapa tahun Anda tidak ketemu anak Anda sendiri? Dalam tahun ini baru 1 kali, kemarinnya waktu dikurung. 2023 itu pas yang kejadian disaksikan oleh ya. kuasa hukum Anda sendiri juga ya. Waktu itu Anda dalam arti kata disekap ya? Ya, jadi bagaimana Wan Seme itu bisa keluar? Kan pertanyaannya itu ya. Iya. Karena waktu saya di sana pun saya bilang, kamu siapa? Dia bilang kan, kamu jangan ikut campur. Kamu cuma hanya orang TikTok yang perlu pengikut begitu. Nah, sebenarnya hal itu kan saya dalam keadaan di sana kan saya harus menjelaskan, ya saya kuasa hukum dia, kalian salah nahan orang, dan dia memvideokan anaknya itu hal-hal yang wajar aja. Dan lagi pula kan dengan adanya kuasa hukum seharusnya Seme bertindak akan tetap kita kontrol ya, koordinir gitulah, koordinasinya seperti apa. Nah, mereka tetap tidak mau membukakan pintu pagar itu. Akhirnya ada penegak hukum yang mereka yang mereka mungkin hubungannya dekat atau bagaimana datang ke lokasi. Kebetulan saya pun juga minta bantuan kepada kejadian kan rumahnya di Payung Kaki ya. Nah, harusnya kan memang kan kita segera menghubungi di sana. Kebetulan timnya pada keluar, akhirnya diminta juga melewati pihak penegak hukum yang di Polresta. Nah, pada saat itu datang, kita masih nunggu di mobil. Nah, penegak hukum itu datang dan berbicara langsung dengan Wan Seme. Nah, mungkin Wan Seme bisa jelaskan karena saya tidak mendengar kan. Nah, selisihnya nggak lama setelah itu, Seme terbuka pintunya. Kemudian dari tim kita sendiri itu yang saya minta bantuan, telepon gitu kan. Ini takutnya ada apa-apa gitu, karena kan bagaimanapun itu kan tetap sipil, terjadi apa-apa tetap penegak hukum yang turun, tidak mungkin orang lain gitu. Nah, tidak lama ya lepas itu pintu pagarnya yang otomatis itu terbuka. Mungkin Seme bisa jelaskan apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh pihak oknum tadi itu? Nah, waktu itu saya kan dikurung di pagar, saya nggak ada bersuara, semua nggak, saya cuma di pagar tuh berdoa. Jadi waktu mereka datang polisinya sama nih dari mereka, Pak ini Pak bikin keributan. Jadi bapak polisinya kan melihat saya di situ cuma diam. Habis itu saya dikepung rame-rame gitu. Saya cuma diam di situ. Jadi bapaknya bilang, kalian mengurung orang seperti ini kalian salah, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi dia tanya ke saya, Dek, kamu mau keluar, Dek? Pertama saya nggak jawab karena saya masih ketakutan, saya masih agak diam gitu kan. Saya di situ hanya berdoa, nggak ada marah-marah, nggak ada teriak-teriak, apa nggak ada. Jadi bapak polisi bilang, Dek, kamu mau keluar, Dek? Mau Pak. Gitu. Jadi bapak polisinya buka pintunya, buka baru saya boleh keluar. Itu pun sebelum keluar saya sudah pesan sama mereka semua, saya apapun yang saya perbuat itu semua demi kebaikan anak saya tidak mau ribut sama kalian, saya nggak benci, apapun yang kalian buat biarlah itu jadi bagian dari Tuhan. Itu aja, saya baru langsung keluar. Berarti pakai itu memang langsung keluar? Ya, langsung saya juga kaget kan, kok bisa keluar gitu. Toh kita bicara sama dia baik-baik nggak bisa, ternyata ada pihak dari mereka sendiri, penegak hukumnya, mereka lepas kan gitu. Nah, tak lama mungkin yang kita minta bantu juga lihat. Nah, di saat itu pihak keluarga sana nih masih keras, bisa nggak ini dilaporin gitu, karena bikin keonaran
Oh, gitu, jadi keributan. pasalnya begitu ya? Ya, mereka sebenarnya membuat itu gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi kan saya tertawa dan kebetulan di sana juga ada Kamtibnasnya ya. Iya. Jadi saking tertawa ya itu nggak ada lah. Lah, sekarang masalahnya dia kan masuk dengan ke rumah atas izin mereka. Betul. Dia datang dengan baik-baik, membuka pintu, memencet bel, saya mau jumpa anak, dan kalian membukakan pintu, memberikan dia izin masuk, menjumpai anak. Artinya kan semua itu tidak datang dengan membuat keributan. Iya. Sudah datang sowon, bukakan pintu. Ya, Nah, kecuali dia datang merusak pintu Marah-marah. pagar, marah-marah, memecahkan sesuatu, Membuat keributan, ya bela membuat dilaporkan. keributan, betul. Dan permasalahannya kan yang ditemui itu anaknya di sana. iya. Kalau merasa itu di rumah kalian jadi keributan, serahkanlah anaknya sama ibunya. Iya. Tidak perlu lagi Wan Semei harus pergi ke rumah kakek dan neneknya, kan gitu. Yang dianggap jadi keributan nih, kan gitu. Jadi makanya saya merasa ya seharusnya pihak keluarga itu penengah ya, maksudnya semua ini kan semua sayang ya. Yang sana mungkin sayang cucunya, Semei merasa itu anaknya juga satu-satunya yang dia sayang. Seharusnya tidak begini, tidak kisruh, tidak heboh, dan tidak sebesar ini. Nah, apakah negara sudah turun tangan dalam permasalahan hal ini? Tentunya sudah. Sebenarnya kasus Semei ini ternyata setelah kami cek, beliau ini awal mula juga sudah melaporkan ke pihak KPHI. KPAI. KPI. Nah, jadi bisa bertemu dengan anaknya atas bantuan juga dulunya sebelumnya tahun 2017 itu dengan 2018, 2019 gitu lah. ya kan. Jadi dibantu juga dari sana, dan waktu kami mengulang lagi kembali, Ya. kebetulan ibu yang di sana itu juga masih menjabat Oke. dan sangat mengenal Wan Semei kisahnya. Iya. Nah, artinya sekarang saat ini ditangani oleh UPT PPA. ya PT PPA. Ya. Saya kemarin mencoba mengkonfirmasi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pendapat perlindungan masyarakat Ibu Ferani. Mungkin hari ini beberapa hari ini libur, mungkin hari Rabu atau lusa ya kita akan ngobrol dengan beliau tentang permasalahan Wan Semei, karena bukan dia sendiri agak susah bertemu dengan buah hatinya, apalagi sejak sempat dihalang-halangi oleh pihak sana dan ada ikrah yang dilakukan namun semua dilanggar oleh mereka. Ke depan langkah kuasa hukum apa yang dilakukan? Karena saya sendiri sudah menyaksikan ya, melihat beliau tuh sangat susah menjumpai anaknya. Yang katanya tidak dilarang, benar tidak dilarang, tetapi kan sulit dibatasi, ya kan? Nah, Tidak sesuai dengan poin tadi. ya, intinya mereka tidak menjalankan dari keputusan pengadilan. Nah, jadi kita mengajukan pembatalan atas hak asuh yang sudah dikeluarkan nomor 121 garing PDT 6 garing 2017 garing PM PBR pada tanggal 30 Agustus 2017. Waktu itu dibatalkan ya. Ya, Jadi kita pinginnya Mei. pengajuan baru pembatalan terhadap putusan ini. Oke. Karena mereka tidak menjalankan Oke. keputusan yang sudah diputuskan pada saat itu hakim. Bahkan pihak dari sana pun mengatakan pada saat mediasi keputusan ini adalah hakim senior yang mengeluarkan. Oh, siapa yang ngomong itu? Ya, jadi artinya kalau memang itu menurutnya adalah keputusan yang terbaik pada saat itu hakim yang senior yang disampaikan, harusnya mereka jalankan dong. Iya. Kenapa mereka tidak jalankan? Nah, jadi itu sudah keputusan yang menurut mereka yang terbaik kan? Iya. Terakhir Mei, apa yang Anda terapkan untuk bisa anak Anda sendiri di pangkuan Anda? Saya harap anak saya bisa kembali mendapatkan kasih sayang seorang ibunya yang selama ini dia nggak dapatkan. Saya harap dia bisa kembali bersama saya. Berarti harapannya itu ya? Mei, Besar harapannya. besar harapan sekali ya. Berarti yang kasus yang tadi itu ingin dibatalkan bahwa saya Meme lah yang
akan bisa mengasuh Iya, anak. karena anak itu masih usia di bawah 12 tahun ya. Dan selayaknya ibu kandungnya berhak kan untuk memberikan kasih sayang tentunya kepada anaknya. Ya kan? Bukan berarti kita menyatakan di sana tidak menyayangi dia, tidak ya. Tetapi seharusnya lengkap kebahagiaan itu harusnya kedua belah pihak. Kita harapkan seperti itu. Baiklah, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua narasumber, yaitu dengan si ibu muda yang ingin anaknya bisa di pangkuannya kembali. Dan ini adalah pengacaranya beliau, akan terus fight itu mendapatkan keinginan yang apa dikatakan punya meme ya. Tentunya. Baik, dan saya juga berharap negara akan turun tangan juga, dan saya akan coba konfirmasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya di Kota Pekanbaru. Saya akan konfirmasi permasalahan ini. Baik, itu ilmunya saya bersama Eka Saputra. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.